Halo sedulur semuanya, kita berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita sudah memasuki ke part yang terakhir ya untuk 200 soal Undang-Undang Desa. Dan insya Allah dari kumpulan-kumpulan soal ini sudah mewakili materi-materi yang sering muncul ya dalam ujian. Nah, kita ke part 11 ya, nomor 181 sampai 200. Nah, sebelum kita memasuki ke videonya, untuk yang mau sovelnya ya, silakan klik saja di link deskripsi. Dan jangan lupa ada donasi ya, ada donasinya. Donasinya berapa? Silakan diklik saja, nanti akan diberitahu oleh admin channel Lilik Wiji. Oke, kita langsung saja ya ke nomor 181. Apa yang disebut dengan desa? A. Kesatuan masyarakat yang berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah desa di suatu wilayah. B. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. C. Kesatuan masyarakat yang bernaung di bawah kabupaten atau kota dan dilindungi oleh hukum. D. Kesatuan masyarakat yang bergabung menjadi satu di sebuah wilayah tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Jawabannya yang B ya. Kata kuncinya ada batas wilayah ya. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Nah, kalau saya seperti itu ya cara menghafalkannya. Lanjut 182. Siapa yang disebut pemerintah desa? A. Kepala desa, B. BPD, C. LPMD ya maksudnya, D. Perangkat desa. Jawabannya adalah yang A ya, kepala desa. Lanjut 183. Siapakah yang berhak menyelenggarakan musyawarah desa? A. Masyarakat desa, B. Pemerintah desa beserta unsur lainnya, C. Badan Permusyawaratan Desa, D. Lembaga Permasyarakatan Desa. Jawabannya adalah yang C ya, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Lanjut 184. Yang dimaksud dengan keuangan desa. A. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari pendapatan asli desa. B. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. C. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari penjualan desa. D. Uang yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa. Jawabannya yang B ya. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu ya berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Lanjut 185. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tujuan dari A. Peraturan desa, B. Pengaturan desa, C. Pemerintah desa, D. Masyarakat desa dan pemerintah desa. Jawabannya adalah yang B ya, pengaturan desa. Nah, ini jangan sampai keliru ya teman-teman, antara peraturan dan pengaturan itu berbeda. Makanya buat teman-teman jangan sampai keliru ya, harus tahu perbedaannya, harus teliti ya, karena satu poin itu sangat berharga. Lanjut 186. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 9 dijelaskan bahwa desa dapat dihapuskan karena A. Konflik antar masyarakat yang berkepanjangan, B.
B. Terjadi kekosongan pemerintah desa. C. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. D. Perintah dari presiden dan bupati. Jawabannya adalah yang C ya, bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. 187. Berikut ini merupakan asas dan penyelenggaraan pemerintah desa kecuali A. Subsidiaritas, B. Proporsionalitas, C. Efektivitas dan efisiensi, D. Akuntabilitas. Jawabannya adalah yang A ya, subsidiaritas. Ini yang ditanyakan kecuali ya. Lanjut 188. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa serta menetapkan peraturan desa merupakan A. Tugas kepala desa, B. Hak kepala desa, C. Wewenang kepala desa, D. Kewajiban kepala desa. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, wewenang kepala desa. Selanjutnya, kepala desa berhak A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, B. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. C. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. D. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Jawabannya adalah yang C ya, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Itu haknya kepala desa. 190. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 dijelaskan bahwa kepala desa wajib. Nah, ini harus tahu ya teman-teman. A. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. B. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. C. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. D. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Jawabannya yang D ya, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun ya kepada bupati. 191. Pendidikan minimal untuk bisa mencalonkan diri ya sebagai kepala desa ialah, nah ini wajib tahu teman-teman. A. SMA ya, B. SD, C. SMP, D. Diploma atau sarjana. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Untuk menjadi kepala desa minimal itu SMP ya. Lanjut 192. Berikut ini tahapan dalam pemilihan kepala desa kecuali A. Rapat panitia, B. Pencalonan, C. Pemungutan suara, D. Penetapan. Jawabannya adalah yang A ya, rapat panitia ya. Lanjut 193. Penyampaian nama calon kepala desa terpilih oleh BPD kepada bupati dilakukan paling lambat selama A. 15 hari, B. 7 hari, C. 30 hari, D. 60 hari. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, 7 hari ya. Paling lambat itu 7 hari. 194. Syarat untuk menjadi perangkat desa harus berpendidikan paling rendah A. SMA, B. SMP, C. SD, D. Sarjana. Ini berbeda dengan kepala desa ya.
Jawabannya adalah yang A ya. Untuk mendaftar nanti jadi perangkat desa itu minimal SMA ya, paling rendah. Lanjut 195. Berapakah usia yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi perangkat desa? Yang A 20 tahun sampai dengan 42 tahun. B 17 tahun sampai dengan 42 tahun. C 20 tahun sampai dengan 45 tahun. D 20 tahun sampai dengan 60 tahun. Jawabannya adalah yang A ya, mulai umur 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Nah, jadi kalau umur 43 itu sudah tidak bisa mendaftar. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lanjut yuk 196. Berapa jumlah anggota BPD? A 5 orang dan paling banyak 9 orang. B 7 orang dan paling banyak 11 orang. C 5 orang paling banyak 11 orang. D 7 orang dan paling banyak 9 orang. Jawabannya adalah yang A ya. BPD itu 5 orang dan paling banyak 9 orang. 197. Pimpinan BPD terdiri dari atas ya. A 1 orang ketua, 1 orang bendahara, dan 1 orang sekretaris. B 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. C 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang bendahara, dan 1 orang sekretaris. D 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang bendahara. Jawabannya adalah yang B ya. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. 198 maksudnya ya. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan A. Tugas masyarakat desa. B. Kewajiban masyarakat desa. C. Hak masyarakat desa. D. Kewenangan masyarakat desa. Jawabannya adalah yang C ya, hak masyarakat desa, yaitu haknya mengawasi kegiatan ya, penyelenggaraan, terus pembangunan dan pembinaan, itu haknya masyarakat. 199. Berapa persen pembagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota ke desa menurut Undang-Undang Desa? A. Paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. B. Paling sedikit 5% dari pajak dan retribusi daerah. C. Paling sedikit 15% dari pajak dan retribusi daerah. D. Paling sedikit 20% dari pajak dan retribusi daerah. Ini harus tahu ya teman-teman. Jawabannya yang A ya, 10% ya dari retribusi daerah. Nomor terakhir 200 ya. Siapakah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa? A. Bendahara desa. B. Tim pelaksana kegiatan atau TPK. C. Kepala urusan keuangan. D. Kepala desa. Jawabannya adalah yang D ya. Siapakah pemegang kekuasaan? Keuangan ya. Jawabannya D. Kepala desa. Jadi memang yang paling berpotensi untuk korupsi ya itu kepala desa. Dan memang dari survei yang saya lakukan 9 dari 10 kepala desa ya itu semuanya melakukan korupsi ya. Begitu teman-teman. Untuk teman-teman saya sarankan untuk fokus belajar ya dan cari waktu yang tepat ya agar ilmunya itu gampang masuk. Jangan lagi posisi ngantuk kok belajar terus, percuma nanti ilmunya nggak masuk, nggak nyantel, seperti itu ya. Jadi cari waktu yang tepat saja, santai saja belajarnya ya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan yang mau soft filenya silakan donasi dan klik
di link deskripsi ya. Intinya jangan dilihat harganya, tapi ilmunya ini ya belum tentu banyak yang mau nge-share tentang seperti ini ya. Jadi kenapa diadakan donasi ya seperti itulah, sebagai bentuk penghargaan untuk pembuat yang nge-share soal. Memang kadang kan kita itu seperti itu ya, kadang aduh mahal nih nggak jadi. Padahal ya kalau kita nyari sendiri belum tentu mendapatkannya ya, sulit mendapatkan materi-materi seperti ini ya. Apalagi kalau nanya ke perangkat desa yang mau sudah jadi, kayaknya kadang kan juga nggak mesti dikasih gitu ya. Seperti itulah manusia. Oke, terima kasih ya. Untuk info lebih lanjutnya cek di deskripsi ya, ada link-link yang kalian butuhkan, mungkin ada semuanya di deskripsi. Terima kasih banyak, dan jika ada kesalahan ya teman-teman, saya mohon diingatkan ya di kolom komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengingatkan jika saya keliru ya, karena kita juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Terima kasih, berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.